Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025, gereja memperingati dua orang kudus, Rasul Yesus, Santo Simon dan Santo Yudas. Siapakah mereka saudara-saudari? Menurut catatan tradisi, saudari-saudara, nama Simon oleh penginjil Lukas ditempatkan pada urutan ke-10, diikuti oleh Yudas anak Yakobus. Tidak banyak yang kita ketahui selain kelahiran Simon di Kana, yang juga disebut orang Zelot. Mungkin karena dia bergabung dengan gerakan melawan penjajah Roma yang dinamakan kaum Zelot. Yudas yang juga disebut Tadeus oleh Matius dan Markus dicatat sebagai rasul yang bertanya kepada Yesus pada malam perjamuan terakhir tentang mengapa Yesus menyatakan diri kepada mereka dan bukan kepada dunia. Tradisi meyakini saudari-saudara bahwa Yudas adalah penulis salah satu surat apostolik untuk orang-orang yang meninggalkan Yudaisme, di mana ia juga melawan aliran-aliran sesat dan menekankan kehidupan moral yang baik. Dalam suratnya, Origenes menyebut Yudas sebagai orang yang penuh dengan kekuatan dan rahmat surgawi. Saudari dan saudara terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 6, ayat 12 sampai 19. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Setelah berdoa semalam-malaman, Yesus memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Pada poin pertama ini saudara-saudari, kita bisa membedakan istilah murid dan kemudian rasul. Murid itu jauh lebih banyak daripada rasul. Kita ingat 70 murid. Dan di antara murid-murid itu kemudian Yesus memilih 12 rasul. Jadi jelas perbedaannya ya, bukan 12 murid Yesus tapi 12 rasul. Kalau murid jauh lebih banyak. Saudari-saudara, panggilan menjadi murid dan penetapan rasul itu adalah sebuah anugerah yang berasal dari Tuhan sendiri. Menjadi murid dalam tradisi rabbinik itu adalah tinggal bersama dan belajar dari cara hidup sang guru dalam menghayati hidup beragama. Menariknya saudara-saudari, rasul-rasul Tuhan ini berasal dari latar belakang dan karakter yang sangat bervariasi. Itu berarti bahwa tidak ada satu standar,
tidak ada satu ragam untuk menjadi murid. Tidak ada fit and proper test. Tidak ada passing grade ala calon ASN dan sebagainya. Tapi Yesus memilih menurut kehendaknya setelah dia berdoa semalam-malaman. Mereka dipilih dan diutus untuk menjadi tanda kehadiran Tuhan Yesus. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, para murid dipanggil menjadi sebuah komunitas 12 rasul. Bukan menjadi komunitas yang santai, yang nganggur, tapi mereka dibentuk untuk tujuan lebih besar, yaitu tujuan pelayanan pewartaan kabar baik. Kita pun saudari-saudara dipanggil menjadi Kristen. Menjadi Kristen bukan untuk sekedar menjadi pengikut, menjadi fans, menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, apalagi sekedar penggembira. Menjadi orang Kristen adalah menjadi murid, dan menjadi murid berarti menjadi imitator, menjadi serupa dengan Yesus. Ini adalah dasarnya. Menjadi apostol adalah sebuah pilihan. Anugerah dan kepercayaan yang Tuhan berikan bukan karena prestasi, bukan karena status dan jabatan, bukan karena karir. Segala bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dalam gereja, apapun itu saudara-saudari, ataupun dalam hidup religius, bukan karir, melainkan anugerah. Seringkali ketika memberi rekoleksi kepada calon anggota Dewan Paroki yang akan dilantik, saya katakan bahwa jabatan pelayanan, jabatan atau dilantik menjadi anggota Dewan Paroki, itu bukan untuk menjadi anggota atau status kehormatan, tetapi status pelayanan. Namun saudara-saudari, tidak jarang sebagian orang Kristen, mungkin termasuk kita juga, bahkan para religius, kecewa ketika misalnya tidak mendapat tugas lagi, ketika diganti dari jabatan tertentu. Kecewa karena membandingkan kemampuan dirinya dengan sesama, dengan orang lain yang mendapatkan jabatan penting di dalam gereja atau di dalam komunitas. Sejatinya saudari-saudara, apapun status jabatan kita, apapun tugas yang diberikan kepada kita, kita tetap harus menghidupi panggilan dasar kita menjadi imitator, menjadi kemudian apostol, rasul yang menghadirkan hidup Yesus di dalam cara hidup kekristenan kita. Kita dipanggil bukan untuk suatu jabatan, untuk mendapatkan sumber daya ekonomi, melainkan untuk menghadirkan sukacita Kristiani di tengah dunia, untuk melawan penindasan, untuk mengangkat harkat dan martabat orang-orang yang seringkali terpinggirkan. Saudari-saudara, kita berada pada bulan Oktober, yang juga oleh gereja dirayakan sebagai bukan sekedar bulan Rosario, saudara-saudari, tapi juga bulan misi, bulan perutusan. Perayaan Santo Simon dan Santo Yudas Rasul yang dipanggil, dibekali dan diutus sebagai rasul menjadi inspirasi bagi kita untuk juga menyadari tugas perutusan sebagai orang-orang yang telah dipanggil, orang-orang yang telah dibaptis, dan berkat baptisan itu kita diutus untuk menjadi pewarta kabar baik di tengah dunia melalui kesaksian hidup, melalui pelayanan, melalui pekerjaan, aktivitas kita, apapun itu di tengah dunia. Maka saudari-saudara, mari kita sadari tugas perutusan kita. Jangan sampai identitas Kristiani kita justru tenggelam oleh karena macam-macam kesibukan. Justru dalam segala macam kesibukan itulah
kekristenan kita, identitas Kristiani kita menjadi nampak ketika kita menghidupi nilai-nilai Injil, ajaran-ajaran Yesus, etika Kristiani. Ketika kita menjadi terang dan garam bagi siapapun, di situ Anda telah menjadi Rasul Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami menjadi pengikut-Mu, menjadi rasul, menjadi utusan-Mu. Semoga dalam segala karya apapun yang kami geluti, dalam segala macam status dan jabatan, kami tetap dapat mewartakan nilai-nilai hidup Kristiani melalui kata dan tindakan kami. So, Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.